Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ya ke sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Sebelumnya ibu beritahu dulu apa itu osmosis. Di biologi sebenarnya kalian sering dengar ya, cuman kadang-kadang suka ketukar gitu, osmosis sama difusi ya. Sedangkan osmosis ini adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan, atau dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel ya, gambarnya seperti ini. Ini molekul air, lalu ada membran semi permeabel, lalu ada larutan glukosa. Jadi ada larutan air, ada air, ada larutan glukosa, dipisahkan dengan membran semi permeabel atau selaput semi permeabel. Nah, nanti setelah lama-kelamaan ya, molekul airnya ini akan masuk ke glukosa. Jadi glukosanya kan menjadi lebih encer nih. Nah, nanti lama-lama tuh konsentrasinya akan sama. Nah, itu namanya peristiwa osmosis, ketika air masuk ke dalam larutan yang lebih pekat. Nah, ya, itu adalah osmosis. Kalau misalnya nih, biasanya sih contohnya adalah percobaannya itu air sama sirup ya. Ini air, terus di sini sirup nih, glukosanya sirup kan biasanya berwarna ya, tadinya pekat, terus lama-lama tuh warna sirupnya jadi lebih pudar gitu, karena molekul air nih masuk ke dalam sirup. Nah, jadi konsentrasi si sirup akan berkurang. Itu namanya peristiwa osmosis. Nah, sekarang kita bahas tekanan osmosisnya ya. Ini nih, pada peristiwa osmosis terjadi perembesan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Gambarannya seperti ini kira-kira. Ini larutan ya, tadi ini warnanya lebih pekat, kayak tadi contohnya ibu contohkan sirup. Lalu ada air. Ini lama-lama rembes si airnya masuk ke dalam sirup. Jadi konsentrasinya lihat. Nah, ini peristiwa osmosis. Nih ya, tadinya tinggi air segini. Ya kan? Terus karena dia rembes, masuk kan ke dalam larutan, jadinya tinggi larutannya lebih tinggi nih daripada muka air. Kenapa? Karena airnya sudah rembes masuk ke dalam larutan tadi ya. Nah, ini peristiwanya osmosis. Nah, ketika dia masuk, ini ada tekanan ya. Tekanan ini yang kita sebut dengan tekanan osmosis. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini dia. Ya, menurut Van Hoff, tekanan osmotik atau tekanan osmosis larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Kalau kalian ingat, gas ideal adalah persamaan gas ideal sama dengan PV sama dengan nRT ya. P-nya di sini bisa diganti P. P itu adalah lambang dari tekanan osmotik. Jadi PV sama dengan nRT, atau V-nya ini, P-nya sama dengan N per V dikali R dikali T. Ini masih sama seperti tekanan gas ideal ya. Bedanya hanya di P-nya saja, tekanan osmotik. V-nya ini tetap volume larutan dalam liter. Lalu N adalah jumlah mol zat terlarut. R ini adalah tetapan gas 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini sebenarnya mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1 ya. Lalu T-nya di sini adalah suhu absolut larutan dalam Kelvin. Jadi volumenya harus dalam liter, suhunya harus dalam Kelvin. Kalau volumenya masih dalam mililiter, silahkan diubah dulu ke dalam liter. Lalu kalau suhunya masih dalam Celcius, derajat Celcius, pindahkan dulu ke Kelvin, ditambahkan 273 ya. Ini rumus tekanan osmotik. Terus hubungannya dengan konsentrasi larutan di mana? Nah, kita masuk ya. N per V, kalau kalian masih ingat, ini adalah rumus dari molaritas, mol zat terlarut per volume larutan. Ini adalah konsentrasi larutan molaritas M besar ya. Karena di sini ada N per V, maka rumusnya bisa kita masukkan dengan rumus molar ya. Langsung P sama dengan M dikali R dikali T ya. Dimana M-nya adalah konsentrasi larutan dalam molar, R-nya tetapan gas tadi 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali T suhunya. Nah, ini adalah tekanan osmotik. Sebenarnya tekanan osmotik lebih gampang. Mungkin nanti trikinya adalah yang dikasih tahu tidak langsung konsentrasi
kalau dikasihnya langsung konsentrasi larutan sekian molar, nah itu baik banget tuh berarti yang ngasih soal ya. Biasanya dikasih sekian gram zat X terlarut dalam sekian volume air gitu, sekian mililiter air. Nah itu berarti kan kalian harus masukkan dulu, cari N-nya lalu masukkan V-nya. Jangan lupa nilai N ya, bisa didapat dari massa per mR, bisa didapat dari jumlah partikel yang dikali 6 kali 0 2 kali 10 pangkat min 3 ya, itu bisa dapat mol. V-nya juga jangan lupa kan masukkan ke dalam liter ya, lalu T-nya harus dalam Kelvin. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom ya, kita nanti diskusi di sana. Selanjutnya habis ini kalian silahkan kerjakan soal latihan ya di buku paket yang sudah saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.